Oke, semuanya, saya izin untuk menjelaskan. Tapi di sini saya akan tutup kamera ya, teman-teman. Kenapa? Karena biar kalian concern listening dan reading apa yang di share screen gitu. Jadi tidak terdistract oleh wajah saya. Oke, saya langsung saja kita mulai masuk di beberapa poin lanjutan terkait ini udah masuk ke tahap yang cukup serius, saya bilang. Jadi udah bukan lagi ngomongin nyoba-nyoba ya. Ini udah mulai untuk kita sama-sama pikirkan jangka panjangnya seperti apa, risk manajemennya bagaimana, kalian pertimbangkan masing-masing gitu. Oke. Nah, anyway, kalau kalian lihat timeline, intinya ada beberapa timeline yang berubah. Kalau sesuai timeline, surat kontrak ini di akhir dijelasinnya sebelum apa setelah implementasi. Tapi saya berubah pikiran gitu loh. Saya coba untuk jelasin ini dulu, baru tahap implementation gitu. Jadi kalian juga tidak ribet gitu ya ikut implementasi tahu-taunya nggak cocok gitu dengan aturan mainnya gitu, dan saya pun yang menyeleksi kalian juga nggak banyak buang waktu gitu loh untuk berkoordinasi dengan banyak orang gitu. Oke, intinya goals kalian memahami surat kontrak ini adalah satu, paham SOP perusahaan, yang kedua paham aturan main. Aturan main itu berarti kalian ngerti apa yang kalian tanda tanganin, semuanya ada konsekuensi secara hukum gitu, termasuk juga perusahaan nulis sepakat berarti juga perusahaan ada konsekuensi hukumnya gitu, jadi sama-sama punya resiko. Terus yang ketiga, ini bukan buat nyoba-nyoba yang terus kalian yang penting keterima magang terus tanda tangan kontrak, terus nanti kalau ada konflik ada masalah kalian lupa dengan apa yang kalian tanda tanganin gitu. Nah, kebanyakan anak magang tuh kayak gitu, pengen buru-buru, pengen cepat-cepat, yang penting keterima, yang penting interview, tapi kontraknya nggak dibaca, yang dibaca cuma benefit ya, tapi risk management di lapangannya per pasalnya dia nggak ngerti gitu. Oke, nah eh, ini kenapa banyak pekerjaan-pekerjaan bodong gitu di luar sana gitu. Nah, ini dari sekarang kalian udah harus belajar gitu. Kayaknya cuma GHI aja deh yang sampai bikin record ngejelasin kontrak satu persatu. Sebenarnya saya juga tujuan saya ingin teman-teman menyimak ini supaya apa? Saya selalu as a leader saya selalu ngajak untuk terbuka, feel free to discuss gitu, tapi tahu apa yang mau didiskusiin, tahu konteks bahasannya, tahu substansinya, tahu batasannya gitu loh. Nah, jadi saya harap dengan penjelasan seperti ini tidak ada konflik di kemudian hari, risk manajemennya bisa dimitigasi, terus juga yang ketiga, kalian udah mulai dewasa untuk menentukan pilihan gitu. Oke, saya akan fokus kepada drafting surat kontraknya. Yang pertama di sini saya mewakili manajemen, ya. Jadi eh, ini datanya kalian bisa lihat. Kemudian yang kedua di situ ada nama kalian, ya, nama, jabatan, alamat, dan kontrak gitu. Nah, jabatan ini biasanya diisi setelah kalian menerima offering dari interview atau setelah kami nilai final jabatannya apa, divisinya apa, itu nanti biasanya setelah interview diberikan gitu. Dan teman-teman nanti bisa edit sendiri, itu sesuai dengan nama dan jabatan kalian ke depan gitu. Intinya seperti itu. Lanjut ke bawah. Oke. Nah, dari pembuka tadi intinya di kontrak ini ya, di kontrak ini adalah isi perjanjian antara kamu secara individu dengan si GHI gitu. Oke. Once kamu tanda tangan, berarti kami sudah menganggap bahwa kamu memahami betul pembekalan dari hari pertama sampai hari terakhir. Oke, dan kami sudah menganggap kamu sudah sepakat atas keseluruhan yang ada dengan tanda kutip saat kamu sudah tanda tangan, ya. Jangan sampai nanti saat udah tanda tangan komplain nggak baca pasal, akhirnya nanti pencemaran nama baik gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Karena di dunia profesional ya kalau kamu udah tanda tangan yaitu nama baikmu, namamu yang sudah termaktub di situ, berarti kamu all of this agreement udah agree gitu ya. Dan kami pun tidak menjebak kalian atau tidak berniat buruk kepada kalian, di mana kami dari awal kalian pembekalan sampai akhir kami jelasin keseluruhannya, ya, kami terbuka gitu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada apapun,
eh, tolong nanti ke depannya less konflik gitu. Itu aja sih, karena saya nggak mau eh, apa berkonflik dengan hal-hal yang menurut saya itu tidak penting gitu loh. Kalau udah urusan pekerjaan, buat saya waktu adalah uang. Buat saya waktu adalah time untuk bisa taking action gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk hanya sebatas ngurusin konflik, ngurusin drama yang sebenarnya itu udah dibahas di tahap pembekalan dan tahap uh, kita kerjasama gitu ya. Oke, yang pertama adalah pasal 1. Di sini dibaca baik-baik bahwa di pasal 1 kalian berperan sebagai uh, satu sisi sebagai internship, satu sisi sebagai apa tim pengabdian, dan di pengabdian itu maknanya ada dua, ada sebagai brand ambassador dan juga sebagai penerima beasiswa leadership gitu. Ini nanti diubah ya HRD ya, jadi 3, jadi 3, jangan yang pengabdian aja. Ini nanti kita ubah ya, jadi magang, kemudian internship, dan magang, penerima beasiswa kepemimpinan, sama brand ambassador sesuai dengan pembekalan kalian di hari pertama gitu. Ini masih surat kontrak lama nih, nanti kita update. Intinya seperti itu. Di pasal 1 intinya menekankan tentang 3 rules atau 3 peran yang teman-teman emban di sini sesuai dengan penjelasan kita waktu pertama kali kita Zoom bersama gitu. Nah, kemudian waktunya itu selama 6 bulan dengan fase implementasi selama 1 bulan, percobaan selama 2 bulan, dan eksekusi project selama 3 sampai 4 bulan gitu. Jadi di sini keputusannya dari tim manajemen, implementation itu dulu ya, kalau dulu implementation itu dimasukin di tahap kontrak gitu. Nah, kalau sekarang kami nggak mau masukin, kenapa? Karena masih belum kelihatan yang benar-benar serius apa enggak pas di tahap implementation itu gitu. After implementation baru kelihatan yang benar-benar warrior yang benar-benar bisa survive gitu. Nah, jadi kami memutuskan untuk fase implementasinya dipisah gitu. That's why jadi 6 bulan itu kalian benar-benar fokus di uh, masa percobaan, eksekusi project, kemudian sampai project berakhir gitu ya. Dan setiap fase yang tadi ya yang saya sampaikan, ada fase percobaan, terus ada fase eksekusi project, ada fase-fase bulan terakhir. Nah, setiap fase itu ada evaluasinya terpisah di 3 fase itu. Jadi setiap evaluasi per kuartalnya kami akan evaluasi level kepemimpinan kalian, evaluasi skill komunikasi kalian, evaluasi skill kerjasama kalian gitu. Intinya ada beberapa indikator yang akan kami evaluasi, termasuk indikator dari tingkat vibrasi kamu, level kepemimpinanmu, tingkat traumatiknya kamu gitu ya, yang mungkin itu akan berpengaruh ke tim gitu. Nanti jangan heran di selama fase percobaan tiba-tiba ada yang mungkin tidak cocok dengan divisinya dan akan kami rolling divisinya, atau bisa jadi ini anak mungkin um, apa ya istilahnya tuh di fase percobaan ternyata tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa mengikuti sistem. Nah, bisa jadi di fase percobaan itu kami batalkan kontraknya atau kami nyatakan gugur kembali gitu. Jadi benar-benar di masa percobaan itu kami nilai dulu gitu loh, seperti apa nih di 2 bulan pertama. Nanti di pertengahan baru dia bisa atau kita kasih untuk pegang project yang cukup gede. Baru nanti di 3 bulan terakhir mereka benar-benar fokus untuk eksekusi in the professional aspect gitu. Nah, fase-fase ini sudah kami pertimbangkan dengan matang. Ya, sudah kami benar-benar pertimbangkan dengan matang. Kami coba untuk sesuaikan dengan kebutuhan kalian yang memang orientasinya adalah ingin mengembangkan your capability dan juga pengalamannya teman-teman kayak gitu ya. Nah, lanjut di pasal 2. Saya minta tolong Tessa untuk pasal 1 tadi apa yang harus diubah dicatat ya, nanti kirim ke Andin. Nah, kemudian yang kedua adalah uh, pasal 1 ayat 2 ya. Dalam fase percobaan, pihak pertama itu GHI ya, berhak menghentikan dan memutuskan kontrak seandainya tidak sesuai dengan standar SOP penilaian
dari perusahaan maupun dari HRD. Nah, bagaimana sistem SOP-nya? Sistem SOP-nya akan dijelaskan di pasal-pasal berikutnya, gitu ya. Jadi ingat, intinya di fase percobaan perusahaan berhak untuk memutuskan kontrak jika terjadi ketidaksesuaian, tapi tentu dengan alasan yang profesional ya. Standarnya apa? Satu, alasannya harus sesuai dengan SOP, yang kedua sesuai dengan penilaian HRD gitu. Nah, yang ketiga adalah di setiap fase, tadi kan ada 3 fase nih selama 6 bulan yang akan kalian lewatin. Di setiap fase itu setiap individu dan setiap divisi yang kamu pegang itu wajib mengikuti sistem audit. Oke, satu ya. Mau kamu sebagai staff, mau kamu sebagai lead, kamu wajib diaudit. Yang kedua, wajib mengikuti absensi. Yang ketiga, wajib mengikuti rutinitas yang menjadi agenda pengembangan diri ke depan. Di sini kami cantumkan, kewajiban ini ditandatangani dengan sadar dan tanpa paksaan sejak kontrak disepakati. Ya, jadi nanti saya tidak ingin lagi mendengar ada istilah, saya nggak ngerti absensi, saya nggak ngerti izin, saya nggak bisa ikut rutinitas, saya nggak bisa ikut pelatihan. Saya nggak mau lagi ya dengar hal seperti itu, karena di pasal 3 itu sudah termaktub bahwa kalian diwajibkan untuk mengikuti sistem audit, sistem absensi, dan rutinitas-rutinitas yang sudah perusahaan anggarkan untuk pengembangan diri kalian ke depan. Ya, oke. Okay. Pengembangan diri ini apa? Of course, ada pengembangan diri skill, ada pengembangan diri kesehatan mental, ada pengembangan diri kesehatan spiritual, ya, ada juga secara profesional gitu ya, sesuai dengan value-value kita yang sudah kalian dapatkan di fase pembekalan gitu. Ya, jadi pembekalan itu tolong digarisbawahi, tidak hanya sebatas kalian diseleksi, tidak hanya sebatas kalian apa menerima arahan, enggak gitu loh, tapi itu benar-benar disiapkan supaya kalian saat kontrak udah ready to work, udah ready untuk oke, ini loh yang harus gue fokusin gitu ya, gitu. Oke, nah kemudian lagi pasal 2 lanjut. Pasal 2 ini menjelaskan bahwa kegiatan ini tuh maksudnya kerjasama kita dibagi jadi 3 fase, yang dimana kesepakatan ini dimulai dari periode XX hingga XX. Ini maksudnya adalah em, durasi kontrak kalian gitu. Nah, ini juga penting ya. Ada orang yang ya udah sebatas tanda tangan kontrak, nggak ngecek gitu loh durasinya sampai kapan. Akhirnya ketika dia preparation karir, persiapan dunia kerja, dia masih terikat di satu kontrak, terus kepengen lagi yang lain. Nah, itu nggak beretis ya teman-teman, yang nggak etis kalau menurut saya. Kalian sebagai uh, orang-orang yang dalam tanda kutip ya ingin merasakan dunia profesional, kalian harus berani pegang komitmen gitu loh. Pegang komitmen di mana ya kalau kalian memang memutuskan satu ya kalian boleh banget coba-coba gitu loh. Tapi di dunia profesional yang kamu harus menunjukkan integritasmu, komitmenmu, ya kamu harus berani gitu loh untuk menyelesaikan itu sampai akhir gitu loh. Jadi benar-benar dicek nanti awal kontrak dimulai sampai berakhirnya kontrak. Plan dari HRD awal kontrak dimulai itu dari bulan awal Juli sampai akhir Desember gitu. Jadi pas 6 bulan gitu. Nah, 6 bulan ini sudah termasuk cuti haid dan juga cuti hari raya. Jadi teman-teman di sini punya hak per bulannya ya untuk cuti haid ya. Cuti haid itu boleh 1 hari sebelum haid sampai hari kedua atau hari ketiga kalian fase haid itu. Intinya pas di saat kalian lagi low vibrationnya banget, di saat lagi stres-stresnya banget, itu kan nggak memungkinkan ya untuk seorang perempuan terjun menganalisa and then work too hard gitu ya, yang gimana dia harus fokus, itu nggak bisa dipaksain gitu. Jadi saya sarankan kalian nggak usah worry dan ambil aja cuti haid gitu loh. Better kalian terbuka, hold dulu pekerjaannya, kasih dulu ke tim daripada kalian paksain tapi ujung-ujungnya kalian sakit, vibrasinya kacau di tim juga akhirnya amburadul gitu ya. Jadi itu kebijakan perusahaan. Nah, 3 fase ini goals-nya apa saja ya. Yang pertama, fase implementasi
implementasi itu kalian diminta, sebenarnya kalian udah masuk tahap implementasi ya sekarang. Jadi di implementasi itu kalian diminta untuk memahami isi kontrak, memahami divisi final kalian, memahami benefit yang akan kalian terima, menyiapkan proses interview, kemudian mulai beradaptasi dengan sistem perusahaan, terus mulai beradaptasi dengan job desk kalian yang nanti akan kita handover bahan-bahan job desknya di fase implementasi ini gitu loh. Nah, jadi di fase implementasi ini kami benar-benar mau lihat ini anak udah cukup capable nggak, udah cukup oke nggak untuk bisa masuk di dunia kerja gitu loh. Karena example ya saya pernah sampaikan ya di level kepemimpinan, beda scope, beda bidang, beda pemahaman itu kan harus beradaptasi dari awal lagi gitu. Nah, cobalah di fase implementasi gitu loh. Di fase implementasi ini kita nggak minta kalian untuk all out perfect yang akhirnya kalian terkuras energinya terus pas udah magang terus tahu-tahu kalian burn out gitu, enggak. Kita justru kepengennya di tes implementasi ini teman-teman ya udah just doing the best who you are and then gali diri kamu. Oh, ternyata gue tuh cocoknya di sini ya. Oh, ternyata gue nih bisanya berkembang di sini gitu loh. Dan kami ingin melihat dengan arahan-arahan yang profesional sejauh mana kalian bisa menerima arahan ini gitu loh. Karena kalau arahan terkait interview, divisi, job desk aja kalian nggak bisa pahamin, bagaimana dengan arahan-arahan ke depan terkait dengan proyek gitu loh. Nggak akan bisa kalian survive gitu. Logikanya begitu gitu. Ya. Terus yang kedua adalah fase percobaan. Nah, fase percobaan ini SOP perusahaan sudah mulai dijalankan. SOP absensi, SOP perusahaan, penilaian HRD, evaluasi performance, audit itu udah dilaksanakan gitu ya. Jadi di masa percobaan sistem itu teman-teman harus mulai bisa beradaptasi. Untuk apa? Ya untuk cek performance kalian, untuk cek tingkat level kepemimpinan kalian, untuk cek seberapa stabil your emotion, your mental gitu ya. Nah, kemudian yang di fase ketiga, adalah saat kalian udah mulai digembleng dengan sistem, udah mulai terbiasa beradaptasi dengan job desk dan culture perusahaan. Di fase ketiga adalah kalian mulai kami kasih kepercayaan untuk memegang beberapa proyek, menerima mandat sebagai official warrior untuk siap mengabdi ke masyarakat, untuk siap melaksanakan proyek-proyek khusus gitu ya, yang memang dituntut secara skill kalian memang udah harus cukup capable gitu, yang sesuai dengan job desk di lapangan gitu. Ya, nah jadi begitu ya fasenya ya teman-teman. Jadi 6 bulan tuh bukan 6 bulan tanpa arti gitu ya. 6 bulan tuh kami punya outputnya masing-masing per bulannya gitu. Jadi tolong dipahami hal tersebut. Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa kami tidak main-main gitu loh me-open program ini gitu. Tidak sedikit waktu, anggaran, dan biaya yang kami keluarkan untuk kalian sejak kalian pertama masuk pembekalan sampai di hari ini gitu. Oke, lanjut ke pasal 3. Di pasal 3 ini disampaikan hari kerja. Hari kerja itu 5 hari ya teman-teman, dari hari Senin sampai Jumat, dan dari jam 9 sampai jam 16.00. Kita batasin maksimal itu 6 jam per hari gitu. Ya. Hari kerja jam segitu, tapi biasanya jam 8 sampai jam 9 itu daily report. Ya, terus dari jam 16.00 sampai jam 17.00 itu apa report sore dari plan daily gitu. Jadi sebelum jam kerja dimulai dan sesudah jam kerja dimulai itu wajib ada daily report ya yang sudah kalian pelajari. Yang kedua, khusus bulan Ramadan ini karena udah tidak ada bulan Ramadan ke depan ya. Jadi tidak akan ada peraturan yang kedua ini optional aja. Tapi kalau seandainya ada hari-hari besar atau ada momen-momen penting dari keagamaan tertentu itu berhak untuk dicutikan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian lagi waktu istirahat itu di jam 12 sampai jam 1 siang ya. Sesuai dengan waktu istoma gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang nomor 4 nih. Yang nomor 4, karena kalian harus sadar bahwa kalian warrior ini terdiri dari berbagai macam wilayah gitu
ya, berbagai macam wilayah yang berbeda waktu gitu. Sulit kalau kita harus menyesuaikan dengan waktu daerah masing-masing. Jadi kami kesepakatannya waktu yang tadi kami sampaikan itu sesuai standar WIB, ya sesuai area kantor kita Jabodetabek gitu. Dan untuk yang di luar dari waktu Jabodetabek, terutama di saat hari Jumat, di mana cowok-cowoknya harus sholat gitu ya, sholat Jumat, itu nanti disesuaikan saja. Kalau itu masuk di jam kerja, kalian tinggal konfirmasi dan keterbukaan gitu. Intinya karena GHI mengutamakan spirituality, yang penting asal kalian terbuka, alasannya jelas, dan kalian memang urgent itu ya utamakan spirituality dulu gitu ya. Nah, kemudian lanjut di pasal 4. Pasal 4, nah ini teman-teman ditekankan, teman-teman di sini punya eh, apa ya, bisa dibilang tiga peran ya. Kalian sebagai warrior siap untuk mengabdi dengan inovasi yang akan nanti kalian create dari project itu. Yang kedua adalah kalian siap untuk digembleng pengembangan dirinya. Yang ketiga, kalian siap digembleng secara level kepemimpinannya, karena kalian penerima beasiswa leadership. Pengembangan diri ini yang seperti saya sudah pernah jelaskan dalam psikotes, aspek pengembangan diri itu ada beragam, baik secara habit, secara emosi, secara mental, secara skill, secara knowledge gitu loh. Jadi nanti jangan sampai di saat kalian nanti dicek apa habitnya, traumanya, diatur tata cara kalian bersikap, diatur tata cara kalian berpenampilan gitu ya, itu jangan pernah komplain. Karena kalian nggak akan pernah lepas dari hal-hal seperti itu kalau ngurusin self development gitu loh. Ya, jadi kok perusahaan ngurus-ngurusin habit saya sih gitu kan? Kok perusahaan ngurus-ngurusin ranah spiritual saya, ranah mental saya. Lah, kamu jangan lupa, kamu di sini digembleng self development kamu, gitu loh. Kamu di sini digembleng untuk kamu bisa bertumbuh, gitu loh. Jadi ini harus udah disadarin gitu, ya. Harus udah disadarin gitu. Untuk kamu, oke, berarti gue harus bisa terbuka dan ini adalah fase pengembangan diri gue, gitu. Itu yang harus ditekankan, gitu ya. Dan teman-teman di sini juga perannya ketika pengembangan diri jalan, kepemimpinan jalan, kemudian aspek apa aspek inovasinya juga jalan, implementasi kegiatan dengan payung hukum internship itu juga berjalan sehingga apa? Seperti yang saya jelasin di pertemuan pertama kita, teman-teman, kalau kalian cuma mau berkarya aja tapi nggak punya skill, nggak punya apa proyek yang konkret secara profesional juga percuma gitu. Nah, ini yang kita padukan gitu loh. Bagaimana kalian materinya dapat, arahannya dapat, tapi kalian juga punya space, punya ruang untuk kalian apa ya, implement your skill gitu loh dari networkingnya kita, dari space project yang kita siapkan. Tapi jangan lupa di sini bahwa kalian membawa nama GHI, ya. Oke, kalian sedang diproses berkembang. Oke, kalian sedang diproses yang lagi bertumbuh. Tapi juga jangan mentang-mentang di proses yang lagi bertumbuh lalu bertindak semaunya. Lupa bahwa kalian adalah wajah-wajah dari GHI gitu loh. Nah, ketika kalian membawa wajah dari GHI, tampil secara profesional, maka nama kita yang dipertaruhkan gitu. Jadi tolong jaga nama baik kita sebagai sebagai perusahaan itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah um, pihak kedua akan melakukan kegiatan sesuai dengan divisi yang sudah dipilihkan. Dipilihkan ini berarti dalam tanda kutip definisinya adalah yang sudah kami cocokkan dengan pilihan kalian, hasil psikotes kalian, hasil implementasi kalian, kami cek, kami sinkronkan. Ya, jadi divisi yang kami pilihkan itu nggak asal, ya, tapi yang memang benar-benar disesuaikan. Oke. Nah, kemudian lagi yang kedua adalah divisi nanti itu akan eh, adalah divisi yang akan mendukung pengembangan diri kalian, minat dan level kepemimpinan kalian. Jadi em, posisi yang nanti kami offering ke kalian, divisi yang kami percayakan ke kalian, percayalah bahwa itu sudah melewati proses semedi yang cukup panjang
dari proses kalian psikotes sampai kalian terakhir interview, itu kami compare mana yang cocok untuk pengembangan diri kamu, minatmu, dan juga kalau kamu diletakkan di divisi ini, kayaknya level kepemimpinanmu tuh akan cepat loh naiknya gitu. Nah itu yang coba kami sesuaikan gitu. Dan itu butuh waktu loh ya, butuh waktu, butuh tim manpower yang cukup lumayan ekstra gitu. Jadi tolong dihargain untuk perusahaan mencocokkan hal tersebut karena kalian bisa compare di perusahaan yang lain, kayaknya nggak ada deh yang assessment dan mencocokkan hal seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi dan penamaan resmi secara strategis dari divisi yang diamanahkan dalam jangka panjang itu disebut sebagai divisi bla 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 bla. Intinya adalah nomor tiga ini itu menyebutkan bahwa divisi yang kalian emban namanya ini loh nama divisinya gitu. Intinya kayak gitu. Ya. Nah, lanjut pasal 5. Nah, pasal 5 ini itu ada dimerahin oleh tim HRD. Kalau dimerahin itu tandanya kalian harus input sendiri ya. Nanti kami siapkan draft job desk-nya. Draft job desk itu yang kalian pernah dapat arahan terkait job desk. Nah, nanti kalau kalian udah dapat divisi finalnya, kalian isi sendiri gitu ya. Nah, di pasal 5 ini disampaikan bahwa satu orang boleh pegang satu divisi lebih, maksimal 2 divisi. Oke, tolong dicatat di pasal 5 ditekankan bahwa satu orang boleh memegang 1 sampai 2 divisi. Oke, bagaimana Bu bisa kok 1 sampai 2? Bergantung kepada minatnya, skillnya, capability-nya, dan juga level kepemimpinannya. Oke, teman-teman, divisi itu ada divisi utama, ada juga divisi kedua gitu ya. Nah, divisi utama itu adalah divisi yang memang jadi prioritas utamanya kalian ke depan gitu. Kalau divisi utama sudah selesai dikerjakan, tiba-tiba mungkin nanti divisi kedua atau cadangan butuh bantuan kalian, tim lagi overload, sedangkan divisi kalian lagi kosong. Nah, divisi kedua ini kalian bisa switch, bisa bantu divisi yang lain. Tapi of course atas persetujuan dan perintah manajemen yang itu disesuaikan dengan nih, lihat, disesuaikan dengan availability dan keahlian yang dimiliki. Gitu. Jadi nggak bisa asal, oh ya udah kak kayaknya aku kosong nih aku bantuin deh, gitu. Bisa ya, harus disesuaikan atau oh kayak oh iya ya kayaknya kasihan banget di divisi itu, yaudah deh kak aku coba untuk masuk, tapi divisi sendiri terbengkalai, nah itu juga nggak bisa. Ingat kata kuncinya apa, disesuaikan dengan availability dan keahlian yang dimiliki gitu. Jadi tetap atas persetujuan dari tim manajemen, especially dari HRD itu. Lanjut pasal 6. Nah, di pasal 6 ini perlu banget untuk diperhatikan. Ingat peran kalian di sini sebagai apa? Brand Ambassador Mental Health Industry di GHI gitu ya. Di mana mau kalian sebagai divisi IT kayak audit kayak siapapun itu, kalian adalah warrior wajah dari GHI, wajah dari visi misi kita gitu. Not just about you, but me also gitu loh. Gak cuman kalian, saya pun juga wajah dari GHI. Andin juga wajah dari GHI. All of the people here yang berjuang di sini adalah wajah dari GHI. Kita semua mengemban amanah itu, gitu loh. Jadi kami semua mewajibkan, mau itu komisaris, mau itu karyawan tetap, mau itu intern, mereka wajib untuk melakukan rutinitas habit dan rutinitas productivity yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai bentuk pengembangan diri. Ya, jadi nanti setiap warrior itu punya kewajiban untuk setting rutinity habit daily ya. Pernah dengar habit-habit positif, habit-habit yang itu empowering yourself. Nah, itu nanti akan kalian laksanakan gitu ya. Oke. Nah, kemudian lagi yang kedua lanjut. Nah, pihak kedua melakukan rutinitas habit dengan penuh kesadaran bahwa kewajiban ini bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh dan keseimbangan mental sesuai visi misi holistik perusahaan. Ya, jadi tolong dipahami bahwa
tujuan dari your productivity habit, pengembangan diri yang nanti akan disetting oleh perusahaan sebagai bentuk kewajibanmu, itu bukan untuk perusahaan tujuannya, untuk menjaga dirimu sendiri, untuk menjaga kesehatan mentalmu sendiri, for yourself, ya, untuk jaga dirimu sendiri. Ketika kamu menjaga dirimu sendiri, maka timmu akan stabil. Ketika tim sudah stabil, target setinggi apapun, it will be fine. Oke, okay? Yang penting orangnya dulu bener gitu. Nah ini orang yang nggak bener, targetnya nggak ngerti, udahlah kacau balau itu tim gitu ya. Nah jadi saya minta tolong untuk teman-teman notes hal ini ya. Siap-siap dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi itu terarah, terstruktur dengan baik gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. Ya, kalian di sini melayani, kalian berada di industri pelayanan, di industri kesehatan mental. Nggak mungkin kita bikin edukasi ke orang menggaungkan tentang self love, tentang habit positif supaya mental sehat kalau kalian sendiri nggak merasakan itu. Ya, oke. Kemudian ini ditekankan bahwa keputusan ini di pasal 1 dan pasal 2 itu sesuai dengan visi misi perusahaan yang kalian sudah pelajari waktu kalian tes psikotes. Ya, yaitu berbasis apa? Berbasis spiritual, perjuangan, dan pengabdian. Oke. Lanjut lagi, ini visi misi kami lampirkan, gak usah dibaca, itu udah selesai kalian pahami. Lanjut di ayat 3. Oke. Apa sih gambaran rutinitas habitnya? Rutinitas habitnya adalah ibadah rutin yang wajib dilakukan setiap hari. Muslim silahkan lakukan sesuai ibadah, yang nonis juga silahkan sesuai dengan ibadah masing-masing per daily-nya. Gitu. Ya, nanti disetor aja ke HRD apa daily rutin untuk ibadah masing-masing kewajibannya. Ya, kita ini saya tekankan ya, kita ini sedang membangun industri kesehatan mental yang kamu akan berhadapan dengan banyak banget orang-orang yang sakit. Kalau kamu jiwanya nggak cukup strong enough untuk menghadapi job desk itu, nanti kamu juga ikutan sakit gitu ya. Saya nggak mau warrior-warriornya terkena virus yang sama gitu. Jadi tolong proteksi spirituality kalian, proteksi vibrasi kalian, proteksi emosi kalian. Tidak hanya menjauhi toxic circle, tapi juga menguatkan diri secara dalam. Kalau istilahnya apa ya? Um, Beauty inside and beauty outside, asik. Nah, itu kan kalian harus nggak cuma luarnya aja yang dipoles, nggak cuma luarnya aja yang dibenahi gitu ya, tapi juga di dalamnya juga harus dikuatin gitu. Nah, terus juga di habit itu wajib melakukan meditasi setiap hari. Itu ada link meditasinya pagi dan malam. Yang kedua adalah teman-teman wajib mencoba intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu wajib. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan ya. Kenapa ini penting untuk pengembangan diri kalian. Bagi yang Muslim, kalau kalian tidak terbiasa dengan intermittent fasting, kalian bisa melakukan puasa sunnah. Oke, okay? Ya. Kenapa penting? This is the part of your detoxification. Ya, dari kesehatan emosi, vibrasi, dan juga mental gitu. Ya, ini salah satu bentuk treatment. Yang ketiga adalah kalau minum air doa ini enggak ya, ini hanya untuk yang punya trauma khusus. Jadi yang nomor D ini tidak semua ya kondisional gitu. Jadi ada memang yang kayak warrior-warrior yang dia tes psikotes dia bagus, tapi ternyata ketika sudah implement baru ketahuan dia ternyata di vibrasi paling rendah gitu. Nah itu biasanya kita nonaktifkan dan kita kasih treatment kesehatan mental gitu. Jadi conditional untuk itu. Yang kelima adalah teman-teman wajib ada agenda olahraga atau agenda gerak ya. Yang ke terakhir body cleaning. Body cleaning itu teman-teman ada waktu untuk kalian self love atau sebatas untuk kalian merawat diri kalian. Bebas mau kalian bath salt or anything else yang menurut kalian this is your time for your body cleaning untuk refreshing your mental, your body gitu ya. Especially untuk perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin lebih kepada dia butuh waktu untuk diri dia, untuk nge-gym atau untuk sebatas untuk menantang dirinya gitu ya, untuk mengeluarkan hormon dopaminnya. That's apapun itu, anything else, yang penting kalian melakukan rutin body cleaning gitu ya. Nah,
hal-hal seperti ini sudah mulai dibiasakan ya, sudah mulai dibiasakan, sudah mulai harus distabilkan. Ingat, saya sudah sampaikan ke kalian, resikonya apa kalau kalian bergabung di industri kesehatan mental, mengemban amanah ini. Resikonya adalah eh, kalian akan mulai memasuki industri baru gitu loh. Yang hal-hal seperti inilah yang nanti akan kita sampaikan terkait dengan bagaimana harus aware dan lain sebagainya. Dan treatment-treatment inilah yang mungkin nanti akan dilakukan di exclusive treatment gitu loh. Nah, kalian sebelum mengedukasi orang lain, you have to be safe yourself dulu. You have to be protect yourself dulu gitu. Ya, kamu harus punya strong enough mind, body, and your soul sehingga kamu bisa strong enough juga gitu loh untuk menerima berbagai pelatihan, menerima berbagai nanti evaluasi audit dan lain sebagainya. Karena kalau udah ngomongin dunia profesional, kalian akan berhadapan dengan banyak sekali ekspektasi, dengan banyak sekali tuntutan. Gak cuma divisi kalian, divisi lain bahkan untuk kalian gitu loh. Ya, apalagi kalau udah kerja sama tim yang itu proyeknya cukup gede, nggak cuma tuntutan satu dua divisi, bahkan mungkin tuntutannya 3 sampai 5 divisi lebih gitu. Ya. Jadi tolong untuk strong enough dengan cara take care of yourself and then control yourself dan mulai untuk ini saatnya gue untuk benar-benar apa ya peduli sama diri gue sendiri, sama mental gue, kesehatan gue, karena gue berada di lingkungan yang sangat peduli akan hal itu. GHI aja peduli sama pengembangan diri kamu, masa kamu nggak mau, masa kamu nggak peduli, itu namanya keterlaluan gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah teman-teman punya kewajiban untuk level kepemimpinannya itu kalau bisa naik ya selama fase magang dan selama fase kalian mengemban amanah sebagai brand ambassador dan juga scholarship gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi saya perlu tekankan bahwa scope yang kalian pegang itu adalah ruang untuk kalian bertumbuh. Nah, harapan kami ketika kami berikan kalian ruang itu, kalian bisa mengupgrade level kepemimpinan kalian. Dengan cara apa? Ya habitnya harus diubah, pola pikirnya harus mulai diasah, skillnya harus mulai dioptimalkan gitu selama 6 bulan ke depan. Nah, di mana upgrade level kepemimpinan ini juga menjadi salah satu penilaian dari surat bonus berapa dia nanti bisa pegang project, berapa persentase nanti dia bisa dapat fee gitu. Itu yang akan menjadi target per individu gitu ya. Setelah kita laksanakan interview gitu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, pasal 5 ini juga berisi kewajiban. Setiap individu itu wajib mengikuti standar riset perusahaan, standar job desk perusahaan, wajib paham analisa budgeting, dan wajib memahami skema implementasi hingga evaluasi job desk. Jadi di pasal 5 ini menyatakan bahwa kalau kalian kepengen mendapatkan akses dan sama-sama bergabung bekerja sama di sini, jangan cuman iya-iya doang manut ngerjain job desk. Ya, saya Ibu nggak terima maaf, orang. waktunya udah mau habis. It's okay, nggak apa-apa. Kita kelarin yang nomor 5 dulu. Berapa menit? Eh, nggak nyampe semenit tuh, udah mau habis banget. Oke, oke, oke. Oke, nomor 5 dan nomor 6 akan saya jelasin lebih lanjut in the detail. Kita move ke recording kedua ya. Move lagi, Resa. Saya keluar ya. Baik, Bu. Pasal 5 ini. Oke, kita lanjut. Di pasal 5 ini, saya lanjutkan ya, jelasin. Inti dari pasal 5 adalah ketika teman-teman mau memegang job desk sebagai PIC ataupun staff, mau di divisi manapun, standar dari GHI adalah standar mengerjakan proyek dari GHI itu ada di pasal 5. Apa standarnya? Yaitu mengikuti proses berbasis riset, melakukan pemahaman job desk, minimal ngerti cara bikin RAB dan menganalisa budgeting divisinya sendiri atau budgeting job desk-nya, dan minimal ikut melaksanakan itu job desk sampai evaluasi job desk berlangsung. Jadi nggak bisa kamu tiba-tiba nuntut tim bilang, oh saya kan juga kontribusi. Lah, kamu kontribusinya sampai mana? Udah sampai diimplementasi dan evaluasi bersama nggak? Kalau kamu cuma nuntut um,
tim, tapi kamu cuman ikut proses sampai proses riset doang, ya nggak adil kalau kamu pengen dapat bonus atau pengen sama rata kayak tim yang lain gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami ya, jadi fasenya itu ada di poin 5. Kami akan menilai, oh ini orang cukup capable gak ya? Dia ikut nggak di tim sampai kontribusi sampai akhir? Jangan-jangan dia cuma ikutnya di pertengahan doang. Jangan-jangan dia ikutnya cuma di awal-awal aja gitu kan. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami itu ya. Lalu yang nomor 6 adalah apabila teman-teman menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap pasal 6 ayat 5. Pasal 6 ayat 5 tuh yang tadi saya sampaikan ya. Ternyata setelah dicek, oh anaknya nggak bisa, mau dipaksain kayak gimana pun nggak bisa paham ya sama job desk-nya. Oh ternyata anaknya belum cukup capable buat implementation. Nah, kalau tidak bisa memenuhi atau tidak bisa beradaptasi sesuai dengan standar nomor 5. Standar ini kami buat sesuai dengan standar profesional ya. Kalian cek aja perusahaan manapun, kalau dia membuka akses, ini bukan perusahaan yang abal-abal ya, tapi ya, yang cuma sebatas ngasih job desk doang. Itu pasti ada proses R&D-nya, ada proses budgeting-nya, ya, ada proses how to you implement your job desk and then evaluate the team gitu ya. Itu udah jadi hal basic di dunia profesional gitu. Nah, kalau dia tidak mampu beradaptasi itu, maka GHI berhak untuk memutuskan dan menghentikan sementara keaktifan dari si individu tersebut. Karena mau dipaksain kayak gimana? Disuruh implementasi juga dia udah bakal bingung mau implementasi kayak apa. Yang ada malah memberatkan tim. Jadi toxic yang ada di tim itu. Jadi teman-teman gak usah baper ya kalau seandainya nanti tiba-tiba ada timnya yang saya nonaktifkan atau tiba-tiba mungkin salah satu dari kalian yang saya nonaktifkan. Gak usah baper. Berarti kalian diminta untuk benahi diri dulu sejenak, sesuaikan adaptasi. Karena kalau udah sampai di titik itu, teman-teman perlu pembenahan gitu loh. Bukan berarti kalian nggak capable, hanya saja kalian butuh waktu lebih lama untuk bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian lanjut pasal 7. Di pasal 7, oh my god, bentar air saya ketumpahan. Di pasal 7, saya lanjut ya jelasin ya. Di pasal 7, teman-teman diminta untuk memahami bahwa teman-teman akan mendapatkan akomodasi, uang akomodasi, dan juga fasilitas penginapan, makan, transport. Itu di saat teman-teman ada kegiatan offline. Ya, perlu dicatat di saat teman-teman ada kegiatan offline dan harus hadir mewakili perusahaan. Atau ada pertemuan yang memang kita harus rapat penting, itu nanti dilampirkan saja, dibuat RAB-nya seperti apa, kita akan full support. Oke? Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut nanti disuruh ke Jakarta dibantu nggak sama perusahaan gitu ya, nanti saya nginepnya di mana dan lain sebagainya, itu aman, itu perusahaan yang akan backup gitu ya. Yang penting teman-teman ya itu tadi di pasal, lihat tuh di pasal ke-6 tadi ya, teman-teman wajib punya basic bisa bikin RAB, minimal tahu kebutuhan diri sendiri sama kebutuhan divisi. Jadi kalau seandainya nanti dibutuhkan di lapangan, teman-teman bisa bikin RAB-nya gitu ya. Kemudian lagi perlu dicatat ya, tidak berlaku jika menggunakan full online. Kalau full online kalian pergi kemana? Nggak pergi kemana-mana kan? Kemudian yang kedua adalah teman-teman wajib melampirkan bukti sah pengeluaran berupa nota dan bukti laporan kegiatan dalam pengajuan RAB tersebut. Karena biasanya RAB itu juga diaudit ya, malah RAB yang paling dulu diaudit gitu. Jadi harus benar-benar rapi ya, rapi dijelaskan kalau seandainya terjadi perubahan anggaran itu juga harus terbuka gitu ya. Oke, lanjut di pasal ke-8. Pasal ke-8 itu menyampaikan bahwa per individu itu menerima budgeting pengembangan diri dengan investment value sebesar 30 juta. Ya, dari awal kalian pembekalan sampai kalian pengembangan level kepemimpinan di 6 bulan ke depan, anggaran perusahaan buat kalian, pengembangan diri kalian, termasuk asesmen mental kalian, kemudian lagi detail dari
bagaimana kami memetakan minat bakat kalian, memetakan kesesuaian divisi kalian, sampai evaluasi bertahap peningkatan level leadership kalian. Itu perusahaan per orangnya anggarkan sebesar investment value sebesar itu. Ya, jadi jangan kalian nilai saya cuap-cuap di sini, saya menjelaskan kalian pembekalan dari awal sampai akhir, itu nggak ada uang yang keluar gitu. Ya, jangan kalian menganggap seperti itu. Again, waktu adalah uang buat saya gitu loh. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu loh. Kita create the system for you untuk hal yang seperti ini itu bukan tanpa apa, ada simbiosis mutualisme di situ gitu, di mana perusahaan juga mengeluarkan effort gitu loh untuk teman-teman gitu. That's why kami fair gitu loh, ya yang memang berhasil sampai di akhir, dia yang berhasil mendapatkan fee bonus proyek gitu loh, nggak ngasal-ngasalan gitu. Jangan sampai kami udah investment value sebesar ini per individu, tapi justru di tengah-tengah individunya hilang-hilangan gitu loh, it's not worth it to us gitu ya. Lalu untuk lampiran apa saja yang kalian dapatkan sebesar investment value 30 juta itu nanti akan kita jelasin di lampiran yang terpisah. Oke. Okay? Total budget ini adalah budgeting investment value yang diberikan dalam bentuk pelatihan, sistem, dan self development. Kami tidak memberikan uang cash langsung ke kalian ya, karena cash urusannya itu nanti di surat bonus. Sebagai penerima scholarship and brand ambassador icon dari GHI gitu ya. Oke, perlu dipahami itu dan perlu ditekankan hal tersebut. Jadi kerjasama kita tidak main-main. Ya, kami pun juga keluar duit untuk ngembangin kalian. Kami pun juga keluar energi, keluar waktu. Sama kok. Kita semua sama. Ada benefit yang kami terima dari kalian, ada benefit juga yang kalian terima dari kami. Mutualisme gitu. Sama-sama lelah sama. Kita juga sama-sama lelah. Sama-sama berjuang sama. Gitu. Jadi tidak ada bedanya gitu ya. Lanjut nomor 2, benefit ini sudah dijelaskan di fase kalian pembekalan tahap pertama. Saya tidak perlu jelasin lagi. Kalau kalian mau lebih detail terkait benefit, minta saja recording di hari pertama yang kalian Zoom. Ya, saya nggak perlu jelasin lebih detail. Lanjut. Lanjut. Ayat 3. Oke, stop. Oke, ini juga saya sudah jelaskan waktu di awal pembekalan pertama. Ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sini ditekankan bahwa pasal terkait benefit fee bonus proyek dan kata-kata dalam tanda kutip benefit khusus itu punya standar penilaian yang konkret. Standar penilaiannya ada 3. Yang pertama, kesesuaian terhadap SOP perusahaan. Bagaimana dia sanggup beradaptasi dalam menjalankan sistem, kemudian etika kerjanya, komunikasinya, karakternya, sopan santunnya, kepatuhan terhadap regulasi internal, termasuk nanti kalian juga ada pencatatan siapa saja yang sudah pernah merah, yang terkena SP dan lain sebagainya gitu ya. Itu satu. Itu penilaian fee bonus proyek ya. Jadi kita fair gitu. Jangan nanti tiba-tiba ngomong saya udah ngelaksanain job desk gitu. Tunggu dulu. Kamu lihat dulu. Kamu udah pernah merah berapa kali gitu. Ya, jadi teman-teman kita fair ya. That's why kita ada sistem audit gitu. Yang kedua adalah selain dari etika, budaya kerja dan SOP, indikator yang kedua adalah ini anak cukup perform nggak ngerjain job desk-nya, kinerjanya oke nggak, berapa persen kinerjanya yang dia capai rata-rata dalam 6 bulan. Itu biasanya diukur dari daily report, weekly report, dan juga monthly report. Ya, kok berubah-ubah? Oke, stop. Nah, itu biasanya diukur dari monthly report dan juga weekly report. Jadi kamu jangan anggap asal-asalan ya daily sama weekly report. Itu akan menjadi salah satu indikator menilai performance kamu. Performance-nya bagus 100%, semua job desk-nya down. Tapi ternyata bikin 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 konflik di tim. Nah, itu juga susah biasanya dapat bonus. Atau anaknya bagus secara SOP gitu loh, tapi nggak achieve performance-nya. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Nah, lanjut lagi ke bawah. Yang terakhir nih yang paling besar penilaiannya, rutinitas habit and self productivity 40%. Kestabilan diri, kestabilan vibrasi 40% menentukan penilaian.
Job desk bisa kalian manipulasi dengan kalian selesaikan job desk itu sesuai timeline. Bisa aja kalian minta bantuan orang lain, right? SOP bisa aja kalian hindarin. SP apa segala macam gitu ya. Tapi kalau your habit, your productivity, your kestabilan, kekuatan emosi dan juga ketahanan mentalmu di dunia kerja itu nggak bisa dibohongin. Yaitu bobotnya 40%. Oke. Nah, kemudian lanjut benefit khusus itu didefinisikan hanya diberikan kepada SDM tertentu yang memenuhi standar khusus yang ada di ayat 2 dari perusahaan. Perlu dicatat, standar khusus itu berlaku dari awal sampai akhir proyek dengan mempertimbangkan etika, karakter, dan juga nilai-nilai warrior setiap individu selama fase pembekalan itu. Ya, oke. Kemudian lagi, nah ini proyek fee bonus proyek itu akan disepakati, akan dicairkan dananya mengikuti timeline dari klien kita, dari pihak ketiga si proyek ini. Jadi nggak cuma ngikutin timeline GHI, tapi kita mencoba untuk mengikuti timeline dari proyek tersebut gitu. Ya, dan diartikan pula ini juga dicatat sebagai teman-teman harus dilihat gitu loh. Prosesnya dia ikut dari awal, pertengahan sampai akhir nggak di proyek itu, sampai deal nggak, sampai benar-benar masuk nggak keuangannya, ke revenue bersih perusahaan gitu kan. Jangan sampai teman-teman hanya ikut-ikutan, terus menuntut orang lain, menuntut tim, supaya kalian sama fee-nya dengan yang lain, nah itu nggak adil gitu loh. Karena namanya proyek itu ada prosesnya di awal, ada di pertengahan, sampai di akhir gitu loh. Sampai ke proses deal gitu. Ya, that's about professional gitu. Kita nggak bisa bohongin itu gitu ya. Nah, nomor 5 adalah em, pihak kedua berhak mendapatkan benefit magang di luar dari benefit khusus. Benefit khusus itu adalah benefit yang tadi diberi tanda ya, karena benefit khusus itu kan mengikuti timeline pihak ketiga, timeline proyek gitu ya. Belum lagi harus disesuaikan dengan timeline kalian juga gitu. Nah, ada timeline yang di luar dari benefit khusus, ya kan, kayak sertifikat, surat rekomendasi, surat assessment gitu ya, apa pelatihan itu paling lambat diberikan H+30 setelah kontrak berakhir. Oke, H+30 setelah kontrak berakhir paling lambat. Yang keenam, apabila proyek yang diamanahkan ke kalian itu gagal, ya, entah itu kesalahan dari salah satu individu, entah itu ada terjadi faktor X, maka kita sama-sama sepakat bahwa fee bonus dan nominal tidak dapat diproses. Oke, ingat pertanyaan tentang psikotes kalian ketika kalian mengerjakan proyek tiba-tiba terjadi masalah seperti apa, ya, itu juga dimasukkan di dalam kontrak ini. Saya nggak bisa menjamin kalian 6 bulan di sini bisa sukses 100%. Saya bukan Tuhan, teman-teman, saya bukan jenayang. Ya, dunia bisnis, di dunia profesional, di dunia corporate banyak faktor X yang tidak pasti gitu. Jadi saya nggak mau ngumbar-ngumbar janji sana sini gitu loh. Ya, risk manajemennya adalah apabila proyek gagal, maka fee bonus dan nominal tidak dapat diproses dan akan mendapatkan evaluasi berupa SP dua arah dari manajemen kepada SDM yang bersangkutan. Oke, ya. Itu poinnya. Lanjut ke pasal 9. Oh ya, sorry, di atas dulu yang tadi, agak ke atas. Nah, kenapa nomor 6 itu langsung arahnya ke SP? Karena biasanya ketika proyek itu gagal, biasanya dia terjadi ketidaktelitian dan terjadi kesalahan dalam proses auditing yang itu mencemarkan nama baik perusahaan. Nah, di situ manajemen berhak mengambil tindakan. SP1, 2, atau 3. Tuh. Ya. Lanjut ke pasal 9. Pasal 9 itu berisi satu, teman-teman berhak mengajukan izin jika berhubungan dengan kondisi kemalangan, sakit, atau kegiatan akademik, atau yang memang kegiatan yang sudah kami setujui di surat keterbukaan kalian.
Di luar dari itu, kalian tidak mendapatkan izin. Kenapa? Karena kami di awal sudah menyampaikan, please terbuka di surat keterbukaan. Yang kalian input ya itulah faktanya gitu loh. Kami tahunya perjanjiannya itu gitu loh. Kalau kalian berdalih dengan alasan yang lain, berarti kalian melanggar kesepakatan gitu. Jadi tolong dipahami banget bahwa di surat keterbukaan itu pun juga ada konsekuensinya, terutama di pasal 9 ayat 1 gitu. Ya. Kemudian pasal 9 ayat 2. Pihak kedua tidak dapat melakukan pekerjaan karena alasan yang diizinkan pihak pertama. Oh ya, apabila pihak kedua, which is berarti apabila kalian nggak bisa melaksanakan job desk karena alasan-alasan yang di pasal 1 tadi, sorry, di pasal 9 ayat 1 tadi, ya, alasan-alasan yang sudah diizinkan oleh manajemen, kalian boleh mengajukan izin H-1. Sistemnya sama. Kalau kalian izin, kalian minta recording rapatnya, buat resum rapatnya, pahami job desk kalian, dan dikumpulkan ke leader kalian masing-masing maksimal H+2 kegiatan. Jangan sampai, maaf saya izin, saya nggak tahu apa progresnya. Itu namanya kamu yang nggak mau cari tahu, bukan kamu nggak tahu. Ya, jadi di pasal 9 ini sudah diwajibkan bahwa kamu wajib untuk mendengarkan, menyimak recording, dan membuat resum kepada PIC-mu. Ya. Pasal 9 ayat 3. Ini penting. Teman-teman, saya sebagai leader kalian, saya di sini bukan sebagai mentor ya. Kalau di psikotes saya sebagai mentor. Sekarang saya topiknya saya sebagai leader kalian. Di pasal 9 ayat 3 ini, sebagai leader kalian, saya menekankan bahwa kalian diwajibkan untuk bertanya, diwajibkan untuk mengemukakan pendapat dari setiap arahan. Untuk apa? Untuk mendukung komunikasi dan keterbukaan di dalam tim. Saya perlu sampaikan ini, kenapa? Karena kadangkala saya sebagai pemimpin, sebagai leader, punya target A, B, C, D. Sometimes saya juga punya keterbatasan, manajemen punya keterbatasan. Sometimes kita lupa melihat kondisi lapangan seperti apa, benar nggak? Leadernya pengennya A sampai Z diselesaikan, ternyata tim lapang cuma bisa A sampai B gitu. Nah, kalau kalian sebagai tim tidak terbuka, manajemen juga akhirnya iya-iya aja ngarahin kalian gitu loh. Ya, jangan sampai hal itu terjadi, akhirnya terjadi konflik burnout di akhir. Sama juga halnya dengan saya. Kalau saya nanya ke kalian, kalau saya minta pendapat kalian, it means saya sudah pertimbangkan, saya butuh arah apa, saya butuh pandangan dari kalian gitu loh. Ini tim, ini bukan lagi kalian yang duduk dengerin recording. Ya, kalau yang namanya tim, ya kalian harus bisa elaborate. Oh, kayaknya baiknya begini. Gue kalau dikasih job desk begini, dengan arahan Bu CEO seperti ini, kayaknya memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan, solusinya gimana ya kira-kira? Kayaknya kalau misalkan ini gue lakuin, masalahnya apa nih? Gue kendalanya nih begini nih. Kayaknya gue harus sampai ini ke tim. Itu fungsinya tim, teman-teman. Jadi kalian udah bukan lagi di fase yang kalian dengar recording, terus absensi, terus ngetik. Udah bukan fase itu lagi. Ya, tim nggak akan jalan dengan baik kalau kalian nggak komunikasi, nggak open gitu ya. Nah, tapi di pasal ini, di ayat 3 ini ada kata namun. Namun pihak kedua wajib sebelum bertanya, sebelum berargumen, wajib cari tahu informasinya dulu sebelum berpendapat. Kalau mau berpendapat harus tahu konteksnya, harus tahu substansinya. Kalau mau bertanya, pertanyaannya disaring dulu. Hanya maksimal 3 pertanyaan yang memang benar-benar urgent. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gini, kalian akan terbiasa seperti netizen yang nanyanya nggak ada habisnya, yang berargumen sebebasnya. Ini tim, kita mau menciptakan lingkungan yang sehat, kita punya adab, punya aturan. We have setting boundaries gitu. Apapun yang kalian sampaikan, yang kalian keluarkan pendapat kalian di dunia profesional itu tidak sama dengan kalian mengeluarkan pendapat kalian di sosial media, ya. Apalagi bawa nama baik perusahaan, apalagi bawa nama baik pribadi profesional gitu. Ya, jangan sampai kalian bertanya, jangan sampai kalian berpendapat itu menimbulkan konflik dan malah kalian menyampaikan sebuah pendapat yang itu tanpa ada data dan landasan yang jelas. Ya. Kemudian yang keempat, ketentuan kebijakan pasal 9 ini tujuannya semata-mata supaya tidak menimbulkan konflik di dalam tim dan mengurangi segala macam gangguan di dalam tim gitu
ya. Pasal 10. Lanjut pasal 10. Sepertinya yang pasal 10 sampai akhir itu saya jelasin beda record aja. Bisa di stop dulu aja. Jadi biar beda sesi gitu loh. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya sengaja memisahkan beberapa sesi supaya teman-teman bisa terfokus. Yang kedua juga tidak over information sehingga kalian bisa mencerna dan memproses bertahap gitu. Oke, di pasal 10 ini ada ketentuan tambahan apa aja yang nggak boleh gitu. Ya, apa aja yang nggak boleh ini berarti akan sangat berpotensi masuk ke SP gitu. Yang satu, tidak boleh magang, tidak boleh bekerja, tidak boleh pelatihan di tempat lain di luar dari surat keterbukaan yang sudah dicantumkan di dalam magang. Untuk tujuannya cuma satu, bukan mengekang kalian. Supaya investment value yang sudah kami anggarkan itu buat kalian masing-masing individu, waktu, energi, kemudian juga sistem yang udah kami building buat kalian, ya, networking yang kami buka, kesempatan yang kami buka buat kalian tuh nggak percuma untuk orang-orang yang nggak fokus gitu. Ya, kita pengen kalian sadar, aware bahwa oke, eh, ini bukan main-main, gue harus fokus di sini, gue maksimalin ini gitu. Ya, jadi tolong mindsetnya bukan dipandang sebagai ini kayaknya ini perusahaan membatasi. No, kita nggak membatasi. Cuman faktanya ya kalau itu anak kan biasanya umur-umur kayak kalian tuh rentan ambisinya tuh menggebu-gebu ya. Kepengen inilah, kepengen itulah, apply sini lah, apply situ gitu ya. Tapi belum tentu relevan gitu loh. Dan belum tentu juga bisa nyelesain semuanya gitu. Mungkin selesai, tapi kalau dihitung-hitung yang selesai yang benar-benar ngasih progres masif ke diri tuh ada nggak kira-kira? Ya kan? Nah, ini yang kami hindari gitu. Ya. Yang kedua adalah perlu dicatat saat nanti kalian join, kalian akan mendapatkan email setiap divisi, official account perusahaan. Ya, tidak boleh menggunakan akun email pribadi dan tidak boleh mengarsipkan dokumen di luar dari email perusahaan. Jadi wajib pakai akun resmi. Kalau ketahuan itu pelanggaran privasi di pasal 10 ayat 2. Ya. Lanjut yang ketiga, tidak boleh resign. Tidak boleh asal resign kecuali alasannya sakit, kemalangan, atau pelanggaran fatal dari salah satu pihak selama komitmen berlangsung. Misal, kalau seandainya GHI terjadi pelanggaran yang ternyata ada hal yang mungkin itu tidak baik gitu ya. Kalian boleh kok sebagai tim keluar dari sini gitu. Nggak ada paksaan as long as kalian merasa ini kayaknya ini udah toxic nih gitu ya. Ya udah keluar aja nggak apa gitu. Atau misalkan perusahaan, oh nih kayaknya nih anak nggak bisa dipaksain nih gitu. Ya udah gitu. Hubungan kalau nggak sama-sama happy apa sih yang bisa dipertahanin? Benar nggak teman-teman? Hubungan kalau nggak happy apa sih yang bisa diperjuangin gitu ya. Jadi make it simple, make it clear, nggak usah terlalu banyak ruwet, nggak usah terlalu banyak ribet, hidup udah ribet gitu ya. Kemudian lagi eh, kalau kamu resign wajib memberikan rekomendasi pergantian posisi dan yang perlu dicatat wajib melakukan handover. Kalau misalnya kamu mau resign tanggal 12, berarti kamu harus handover 2 minggu sebelum tanggal 12. Jangan sampai resign, ujuk-ujuk cuman resign terus keluar grup. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Udah dikasih akses, udah dikasih tempat buat berkembang, udah dikasih waktu gitu ya. Yang kita yang kita semua ya, kita semua punya kepentingan gitu loh. Kita semua punya punya apa ya, punya ya kepentingannya masing-masing lah gitu.
Ayolah belajar untuk profesional dan menghargai. Ini bukan kayak organisasi kampus yang kalian bisa come and go dengan semudah itu. Itu ini menyangkut nama baik perusahaan yang kalau kalian tiba-tiba hilang, tiba-tiba leave dari grup, this is your name, your integrity gitu loh. Untuk your project gitu. Ya, jadi tolong selesaikan kontrak hingga selesai dan wajib melakukan handover. Apa yang di handover? Kamu pegang akun apa saja, kamu pegang dokumen apa saja, kamu pegang bahan riset apa aja, wajib di handover maksimal Hamin 2 minggu sebelum kontrak berakhir. Ya, Hamin 2 minggu sebelum kontrak berakhir. Dan teman-teman juga wajib menyesuaikan juga dengan jadwal dari tim baru. Misal, kamu mau resign nih, ya kamu jangan ujuk-ujuk langsung bilang, saya mau handover di tanggal sekian ya. Loh, kamu tanya dulu tim yang mau di handover, bisa nggak mereka tanggal segitu? Jangan sampai mereka juga ada kerjaan, kamu mau buru-buru cepat leave, itu namanya sama aja juga kamu nggak bertanggung jawab, gitu. Intinya kalau mau keluar, keluar aja, jangan nyusahin orang. Udah intinya kayak gitu. Kalau mau riwah, riwah aja sendirian, jangan nyusahin tim, gitu. Kalau mau nggak mau berat gitu ya, nggak mau ribet sendiri, ya udah gitu loh. Keluar aja tapi sesuai prosedur gitu. That's it gitu. Karena ini udah bukan lagi ngomongin kamu sendirian gitu loh, bukan lagi ngomongin tentang your ego gitu loh. Ini hubungannya tentang tim gitu loh. Satu orang job desk yang nggak jalan, tim yang lain juga kena. Satu orang kerjanya stuck, yang lain juga akan stuck dan performance weekly report and monthly reportnya juga nggak akan achieve gitu kalau satu orang bermasalah gitu. Jadi please jangan egois, mulai untuk ikut aturan dan etika gitu ya. Lanjut pasal 11, tapi saya sudah nyiapin mental sih, ada aja nanti orang kayak gitu. Jadi ya, ya let them aja, ya udah gitu gitu. Oke, nah pasal 11, nah ini ya, ini perlu diperhatikan nih. Nanti katanya perusahaan tiba-tiba gitu kan, padahal udah jelas-jelas sudah ada di kontrak gitu ya. Lihat pasal 11, para warrior, which is berarti kalian, individu, sepakat dan setuju membayar denda sebesar 1 juta jika di dalam masa percobaan tidak menunjukkan performance yang baik dalam hal pelaksanaan job desk, tugas, dan proyek. Masa percobaan ya, kalian punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Biasanya ini terjadi kalau kalian nggak terbuka di masa percobaan ya, kalian nggak terbuka, kalian nggak jujur, nah biasanya terjadi pelanggaran ini. Makanya saya sarankan untuk everything your problem diproses, mentalnya harus clear, pikirannya harus jernih, sampaikan ke tim gitu. Yang kedua adalah denda ini juga berlaku kalau satu, kalian mengarsipkan dokumen di akun pribadi atau kalian um, mengkeep data-data penting perusahaan di akun pribadi, itu pelanggaran privasi juga gitu ya. Nah, lanjut itu, jadi hati-hati banget ya sama akun, sama dokumen, bahan-bahan riset kalian, bahan-bahan analisa kalian. Itu kalau memang sudah di-approve oleh manajemen, ya cepet-cepet lah diarsipin gitu ya. Jangan sampai ketika nanti kalian di audit, diminta bukti pengerjaan jobdesk kalian, kalian nggak punya, nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Mau kalian kerjanya bagus banget juga kalau nggak ada bukti, nggak ada bukti fisik, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian pasal 12. Pasal 12 ini, pokoknya kita dari pasal 10 sampai pasal 12 nih banyak ngomongin tentang resiko-resiko yang akan kalian hadepin ya di tim. Resiko-resiko dan sanksinya. Jadi ya banyak apa, kalau bisa siapin air minum sebelum dengerin saya berbicara. Di pasal 12 ini, di dalam SOP perusahaan itu tidak diperbolehkan melanggar norma sesuai dengan rangkaian tes yang dilakukan. Jadi, teman-teman, di pasal 1 ini harus teliti bacanya ya. Ingat rangkaian tes kita dari awal sampai akhir, ada psikotes,
ada tahap skill yang dari awal sampai akhir itu adalah bagian dari SOP memperhatikan arahan-arahan kita 6 bulan ke depan. Yang biasanya bermasalah adalah yang penting ikut tes, yang penting jawab, yang penting ngumpulin, yang penting absensi. Tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saat pembekalan kemarin. Itu yang jadi masalah. Akhirnya saat udah pegang job desk, harus ngatur diri sendiri, belum lagi ngatur tim. Kewalahan. Ya, belum lagi kegiatan di tempat lain. Saya bisa ngerti posisi kalian, bahwa kalian masih remaja, masih apa menggebu-gebu gitu ya. Tapi ini dunia profesional, bro. Yang semuanya ada resikonya. Lu ngeluarin sepatah dua patah kata pun bisa dihukumkan. Gitu. Ya. Yang kedua, apabila pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap norma dan SOP, maka pihak kedua akan menerima surat peringatan tertulis. Biasanya surat peringatan itu berupa evaluasi individu tersebut. Jadi sebelum perusahaan memberikan SP, itu diberikan dulu surat evaluasi. Kalau kami sudah melakukan 1 sampai 3 kali surat evaluasi tidak ada perubahan, maka perusahaan HRD wajib mengeluarkan SP1 sampai SP3. Oke, apa ketentuan SP1? SP1 itu satu, kamu menghilang 2 kali tanpa alasan yang jelas selama 2 minggu. Ya bisa jadi bulan ini mungkin 1 minggu kamu hilang, terus nanti bulan berikutnya 2 minggu lagi gitu, bisa jadi kayak gitu. Pokoknya intinya 2 kali merah tanpa alasan yang jelas, itu SP1. Tidak hadir rapat selama 3 kali tanpa alasan yang jelas. Saya bukan berarti tidak membolehkan kalian tidak hadir rapat ya. Nanti dibilang lagi, ini GHI apa memperbudak karyawannya. Enak aja. Di surat kontrak udah dikasih tahu. Boleh kalian gak hadir rapat asal alasannya jelas, asal terbuka, asal komunikasi. Gitu. Yang mendapatkan SP itu adalah udahlah gak hadir rapat, gak ada alasan lagi. Itu namanya kalian gak respect sama tim. Itu namanya kalian gak menghormati tim. Di tim itu butuh keterbukaan. Sama aja kayak kalian pacaran. Kalian kalau pacaran mau jalan running bareng-bareng, kalau yang satu nggak terbuka, bisa nggak kalian take actionnya apa kira-kira? Bingung gitu loh. Nggak enak. Sama juga di tim. Pacaran aja 2 kepala doang. Di tim 3 sampai 10 kepala gitu. Gimana menyesuaikan ritmenya kalau nggak terbuka itu akan susah gitu ya. Yang ketiga, SP1 juga berlaku kalau kamu tidak melaksanakan tugas, tidak menyelesaikan target sesuai dengan standar sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali ya. Again, syaratnya apa? Tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu nggak achieve target, tapi kamu jelas alasannya, oh ini pekerjaannya stuck nih Bu Zulfa di weekly report, alasannya begini-begini, karena ada faktor X, karena saya begini-begini, perbaikannya begini, ya itu nggak masalah. Itu namanya etika di dunia kerja. Yang jadi masalah apa? Udahlah kerjanya stuck, nggak ada keterbukaan, nggak ada confirm, nggak ada perbaikan. Yang ada malah ngerugiin tim. Ya, saya penting menyampaikan hal-hal seperti ini karena kalian sebagai anak muda, kebanyakan itu mikirnya pengen cepet, pengen enaknya dulu gitu. Tapi resiko-resiko seperti ini tidak diperhitungkan. Ya, kalau psikotes, saya yakin kalian psikotes, kalian menjawab psikotes ya karena kalian mengikuti tes gitu loh. Karakter orang itu akan terlihat kalau sudah turun ke lapangan. Jadi saya juga tidak, jadi kami sebagai HRD percaya hasil jawaban psikotes kalian itu cuma 20%, kami percaya. Akan terlihat the true color of yourself saat kalian benar-benar di lapangan menghadapi problem. Itu. Ya. Kemudian lagi tidak mematuhi tata tertib perusahaan. Tata tertib itu kayak absensi, habit, pelatihan.
izin gitu ya. Terus kayak sistem audit, itu tata tertib namanya. Tuh, ya. SP2. SP2 itu kalau kamu dikasih SP1 tapi masih aja bermasalah, itu biasanya kita kasih SP2. Lalu SP2 itu juga pelanggaran kalau kamu punya sikap tidak inisiatif dan tidak terbuka. Jadi kalau kamu dikasih arahan, tiba-tiba em, arahannya itu nggak clear atau tidak jelas, tapi kamu tidak memiliki inisiatif untuk bertanya, untuk make sure, untuk try to solve the problem, untuk memperbaiki, sorry itu saya berarti kamu melanggar pembekalan tes di fase growth mindset. Itu aja berarti kamu udah tidak sesuai dengan value kita. Ya itu berarti kamu SP2 gitu. Ya. Lanjut lagi um, SP3 ke bawah. SP3 ini kalau kamu udah ngeyel banget dikasih SP1, SP2 nggak ada perbaikan, kasih SP3. Nah, SP3 ini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama, kalau kamu menghilang total tanpa kejelasan ya. Menghilang total tanpa kejelasan di batas dari 2 minggu itu udah SP3. Itu biasanya udah di-kick dari sama HRD ya. Yang ketiga, abai terkait evaluasi, abai terkait sanksi, abai terkait hasil performance yang ada. Ya, berarti kamu nggak aware sama dirimu sendiri. GHI doang yang berambisi untuk ngembangin kamu, kamu sendiri nggak mau berkembang, gitu. Yang keempat, keluar kata tidak ingin, tidak bisa, tidak siap untuk dikritik dan bersifat menentang atau membuat kecenderungan konflik di dalam tim. Sifat-sifat nomor 4 ini sama dengan kalian dapetin materi vibrasi, materi toxic people. Jadi kalau udah terlihat tanda-tanda toxic people, GHI akan mengeluarkan SP3. Lanjut ke bawah. Dan kalau udah SP, jangan harap ya dapat sertifikat, benefit yang lain. Gitu. Apalagi pelanggaran berikutnya? Memiliki sifat suka mengeluh, sifat memprovokasi. Ini parah nih. Sifat mengeluh dan sikap memprovokasi. Biasanya tipe karakter kepribadian yang seperti ini di awal-awal manis nih orangnya. Di awal-awal bagus. Tapi kalau udah nggak sesuai sama ekspektasi dia, semua kekurangan tim dibongkar. Semua yang dia nggak suka dilebih-lebihkan dengan alasan dalihnya, oh ini kan terbuka, di tim kan diminta untuk oke, of course jelas, di tim diminta untuk terbuka, nggak ada yang melarang untuk berpendapat. Tapi ada kalimat-kalimat di dalam aspek hukum dan legal yang itu menandakan keluhan and provocation, dan itu jatuhnya fitnah, gitu. Ya. Lalu yang nomor 7, nyalahin keadaan, nyalahin tim, mencampur adukan urusan pribadi, ya, memperkeruh konflik di dalam tim, manas-manasin tim, menghindar saat dikritik, enggan membantu divisi atau staf yang lain di dalam tim. Padahal kami tahu kalian lagi kosong. Itu udah ciri-ciri toksik semuanya. Itu udah SP3 gitu. Jadi teman-teman di sini jangan kaget kalau tiba-tiba nanti HRD nge-kick, tiba-tiba nanti HRD kasih peringatan. Ya. Ini jangan diabaikan ya guys ya. Hal-hal seperti ini. Saya selalu sampaikan bahwa the true color of the person itu terlihat ketika dia dapat masalah atau nggak sesuai dari ekspektasinya. Gitu. Jadi percuma kalian kalau kalian mau interview ke saya pasang CV banyak-banyak gitu ya, atau kalian tampil begini, nggak usah lah. Just be yourself aja. Saya akan melihat kalian saat ada masalah kok. Gitu. Saya akan melihat kalian saat ada tekanan kok. Gitu. Karena orang akan baik kok semuanya kalau lagi di kondisi yang baik-baik aja. Gitu. Ya, saya ini enggak
bukan orang yang hanya menghadapi 10-20 orang. Saya ini menghadapi puluhan psikolog S1, S2. Jadi saya udah hafal karakter-karakter orang kayak gimana gitu. Ya. Lanjut ayat 4 agak ke bawah. Jika pihak kedua menerima SP sebanyak 3 kali dalam jangka waktu kontrak 6 bulan, maka pihak pertama berhak untuk mengambil 3 tindakan. Satu, pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Yang kedua, membatalkan keseluruhan bonus benefit yang ada. Dan yang ketiga adalah kalau seandainya kami masih melihat kalian masih beretika, masih ada kesempatan untuk kalian memperbaiki, ya lah kami masih buka untuk kesempatan perbaikan. Gitu. Tapi again, biasanya kalau udah masuk di SP3, itu yang diambil kebijakannya oleh HRD poin 4.A atau 4.B. Tuh, ya. Oke, pihak kedua menyatakan, nah ini penting nih, ya di chat. Pihak kedua berarti kalian menyatakan telah memahami dan menerima ketentuan di atas dengan lengkap saat pembekalan, SOP, dan juga arahan sebelum kontrak. Saya mau di sini di pasal 5 kalian memahami bahwa ayat 5 ini adalah berupa kesaksian bahwa kalian tuh sebenarnya udah dijelasin dari awal fase kalian masuk sampai kalian tanda tangan kontrak. Kalau sudah dijelasin ketentuan-ketentuan ini akan menerima apa saja, bagaimana aturan mainnya. Saya nggak mau nanti di pertengahan atau di akhir ada yang berkata, saya tidak dapat informasi ini, saya tidak dapat ini. Karena itu bisa saja saya hukumkan kata-kata seperti itu. Masuk di bagian kesaksian palsu ya. Kesaksian palsu. Kenapa? Karena udah jelas-jelas ada recordingnya. Gitu. Udah jelas-jelas kalian absensi. Gitu. Ya. Jadi tolong diperhatikan banget. Ya hari ini saya agak garang ya teman-teman sedikit, sorry banget karena ini bukan materi cinta, ini bukan materi persahabatan, ya. So I have to be a leader for you us. So ya aku harus menjelaskan ini dengan sangat logik dan sesuai dengan realita di lapangan. Gitu. Pasal 13, lanjut ke bawah. Pasal 13 di sini. Ini apa ya Pak? Oke, pasal 13 ini intinya adalah teman-teman wajib melakukan evaluasi level kepemimpinan sesuai dengan evaluasi di fase masa percobaan. Nah, level kepemimpinan kalian nanti itu akan dimasukin di surat kontrak. Misal, level kepemimpinan Andin per saat dia masuk pertama kali di bulan pertama di GHI itu 1,5 misal. Nah, saya kasih target nih sama HRD ke Andin. Andin, 2 bulan fase percobaan naik ya level kepemimpinanmu jadi 1,7. Nah, itu dicantumkan di surat kontrak. Ya, kalau seandainya pas 2 bulan, ternyata Andin tidak 1,5 level kepemimpinan yang malah turun jadi 1,0. Nah, itu harus diperbaharui surat kontraknya. Atau ternyata setelah 2 bulan kemudian, Andin nggak cocok di divisi HRD. Ternyata Andin lebih enak di divisi Impact. Ya udah berarti kamu tinggal ubah kontrak gitu. Gitu. Jadi ada kok kesempatan untuk mengubah gitu. Karena itu masa percobaan. Gitu. Perjanjian ini batal kalau ada salah satu pihak yang sakit, meninggal, atau terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Gitu. Oke, lanjut. Ini masih banyak lagi ya. Bawah-bawah. Oh, satu lagi. Oke. Ini cukup berat bahasannya. Em, bisa di stop record aja dulu, nggak apa-apa. Oke, pasal ke-14 ini berisi perjanjian terkait performance-mu di tahap awal masuk. Jadi saat implementation test, kamu akan belajar bagaimana
kamu absen seperti kamu benar-benar bekerja, bagaimana nanti kamu di berapa persen sih percentage dari habitmu dan juga level kepemimpinanmu. Nanti itu dijadikan sebagai data awal kamu kontrak dengan kita gitu. Jadi di saat tahap implementasi nanti ketahuan, oh ini nih habitnya berapa persen sekian persen sekian persen gitu. Itu sebagai acuan data awal. Lalu ini berguna untuk yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mengukur evaluasi 2 bulan ke depan ada peningkatan nggak? Atau ternyata ada pemunduran gitu. Jadi data ini penting kami catat dan kami lampirkan di surat kontrakmu. Yang kedua adalah yang kedua, tim warrior wajib memperhatikan kestabilan emosi dan wajib menjaga tingkat vibrasi diri sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan koordinasi dan kenyamanan budaya kerja tim gitu ya. Teman-teman masih ingat tabel vibrasi kesehatan mental? Nah, kami akan mengukur lewat tabel itu sesuai kondisi vibrasi masing-masing dari teman-teman. Kalian ada di kondisi apa mentalnya gitu ya. Nah, sehingga teman-teman wajib untuk meningkatkan dan menjaga vibrasi diri di angka-angka tertentu gitu ya. Lalu lagi yang ketiga, teman-teman bersedia dan menyetujui untuk meningkatkan performance-nya di masa percobaan minimal target yang kami tekankan di sini adalah minimal 80%. Dan terus konsisten bahkan mungkin meningkat sampai di akhir kontrak ini berlangsung gitu ya. Jadi target minimalnya adalah 80%. Oke. Lanjut lagi eh, ini yang perlu dicatat, level kepemimpinan dan performance itu dapat berubah sesuai dengan situasi, tantangan, dan kemampuan dirimu sendiri. Terutama saat kamu menghadapi faktor masalah, kendala, tekanan, ya. Sehingga perubahan ini yang nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan kamu ke depan. Nomor 5, agak ke bawah. Oke, pihak kedua bersaksi dan berkomitmen penuh pada surat evaluasi. Oh, ini khusus untuk yang dapat teguran. Ada yang udah dapat surat evaluasi dari HRD? Saya nggak tahu ya, kita lihat nanti di fase implementasi. Apakah ada yang masuk ke dalam list merah dan list teguran HRD yang nanti diwajibkan untuk bikin surat eval? Nah, SDM-SDM ini punya tambahan khusus, pasal khusus, di mana mereka bersaksi dan berkomitmen pada surat evaluasi sebagai bagian dari lulus bersyarat. Jadi, siapapun yang nanti di tahap implementasi itu tidak sesuai dengan ketentuan performance, tidak sesuai dengan, tidak bisa lah istilahnya, singkatnya tidak bisa mengikuti sistem seperti di surat kontrak, tapi dia memiliki potensi untuk lanjut dan ada catatan merah, itu udah pasti kalau dia lolos, maka dia lolos bersyarat. Dan itu dilampirkan di perjanjian kontrak kalian. Gitu, ya. Dan yang terakhir, kalian disuruh menuliskan pilihan divisi. Ya, prioritas 1 apa, prioritas 2 apa. Gitu, lanjut. Oke, udah itu aja. Dilampirkan nanti pakai materai 10.000. Boleh e-materai, boleh juga materai apa yang hard. Ya, flexibility aja lah teknisnya ya gimana. Yang penting kalian ngerti cara mainnya, ngerti ketentuannya, paham ekspektasi dari manajemen, manajemen juga paham ekspektasi kalian sehingga ketemu simbiosis mutualisme yang saling deal gitu. Intinya seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya, bisa di stop record.